Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Atrino Dimaiza Putra, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Dan selamat siang kepada seluruh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang anggotanya terdiri dari saya Devanka Regina Yulestari dengan NIM 632686, lalu ada Indah Suntika dengan NIM 632199. Selanjutnya ada Naza Aulia dengan NIM 632447, dan yang terakhir ada Syahara Atari Said dengan NIM 632314. Kami ingin mempresentasikan tentang akuntansi biaya diferensial. Selanjutnya di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, akuntansi diferensial. Akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang terkait dengan pemilihan alternatif. Jadi, kita memilih di antara beberapa alternatif mana alternatif yang terbaik, di mana informasi akuntansi itu menyajikan taksiran atas pendapatan, biaya, dan atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Selanjutnya biaya diferensial, yaitu jumlah biaya yang berbeda bila dihitung menurut satu set kondisi-kondisi tertentu dibanding dengan satu set kondisi-kondisi lain. Biaya diferensial itu berdampingan dengan biaya relevan. Selanjutnya ada relevan versus akurasi. Dalam pengambilan keputusan terdapat karakteristik yang sangat penting, yaitu akurasi. Tetapi, terkadang informasi yang akurat belum tentu merupakan informasi yang relevan terhadap suatu keputusan. Akurasi biasanya berhubungan dengan data masa yang lalu, sedangkan relevan berhubungan dengan data di masa yang akan datang, dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif. Lalu ada pendapatan diferensial, yaitu jumlah pendapatan yang berbeda apabila dihitung dengan satu set kondisi tertentu dibanding dengan satu set kondisi yang lain. Baik, terima kasih Devanka. Saya Syahara Atari Said akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Secara pengertian, biaya relevan adalah berbagi perbedaan biaya-biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil suatu keputusan jangka pendek. Dan biaya relevan juga disebut dengan biaya diferensial atau differential cost atau instrumental cost. Pada dasarnya, biaya relevan bersifat biaya tunai atau out of pocket cost, yaitu biaya-biaya yang membutuhkan pengeluaran tunai saat ini atau masa yang akan datang. Selanjutnya ada 3 ciri-ciri. Yang pertama merupakan biaya masa yang akan datang. Kedua, berbeda dengan alternatif-alternatif. Yang ketiga, kebutuhan akan prediksi. Lalu ada juga manfaatnya. Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri, make or buy decision. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk atau sell or process future. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau stop or continue product line. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus atau bisa disebut juga special order decision. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama itu membeli atau membuat sendiri. Proses pengembalian keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk dengan pertimbangan: pertama, terdapat kapasitas yang masih nganggur. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat produk sendiri. Yang ketiga, biaya tetap masih belum terserap secara penuh. Yang keempat, ada tawaran produk yang sama di pasar. Saya Indah, saya ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini ada contoh soal untuk membeli atau membuat sendiri suatu produk perusahaan yang ingin membuat suku cabang sesuai kebutuhan sebanyak 100 unit. Harga yang ditawarkan oleh pasar sebesar 250 per unit. Dan ketika kita memproduksi biaya diferensialnya, biaya perkiraan untuk memproduksi terlihat dalam tabel yang tersedia di slide ini. Bisa dilihat di sini ada komponen biayanya, yaitu 1 bahan baku dengan tarif 50 per unit dengan total biayanya 5 juta rupiah. 2. Tenaga kerja variabel dengan tarif 100 per unit dengan total biayanya 10 juta rupiah. 3. Biaya overhead pabrik variabel dengan tarif 30 per unit dengan total biayanya 3 juta rupiah. 4. Biaya overhead tetap dihindari dengan tarif 40 per unit dengan total biayanya sebesar 4 juta rupiah. 5. Biaya overhead tetap bersama dengan tarif 50 per unit dengan total biayanya 5 juta rupiah.
Di sini yang dimaksud dengan biaya overhead tetap bersama yaitu biaya yang harus tetap dibayarkan di perusahaan walaupun akan memproduksi atau tidaknya. Di sini ada informasi akuntansi untuk keputusannya. Dari informasi tersebut, kemudian kita susun ketika kita memproduksi sendiri. Ketika kita memproduksi sendiri, yang akan masuk komponen biayanya adalah 1. Bahan baku dengan tarif 50 per unit dan total biayanya 5 juta rupiah. 2. Tenaga kerja variabel dengan tarif 100 per unit dan total biayanya 10 juta rupiah. 3. Biaya overhead pabrik variabel dengan tarif 30 per unit dan total biayanya 3 juta rupiah. Dan 4. Biaya overhead tetap dihindari dengan tarif 40 per unit dan total harganya 4 juta rupiah. Jadi untuk biaya overhead bersama yang tarifnya 50 per unit dan total biayanya 5 juta rupiah itu tidak dimasukkan. Karena mau kita memproduksi ini atau tidak itu akan tetap dibayar. Sehingga pertimbangan laba atau ruginya hanya berdasarkan biaya-biaya yang selain biaya overhead tetap bersama. Setelah dijumlah semua komponen biayanya sebesar 22 juta rupiah atau tarif per unitnya 220. Sedangkan yang ditawarkan tadi oleh perusahaan lain atau pasar adalah 250 per unit dengan total biayanya 25 juta rupiah. Maka di sini ada selisih sebesar 30 per unit atau selisih kita produk sendiri yaitu 3 juta rupiah. Karena pada selisih kita lebih murah 3 juta rupiah, maka yang dipilih adalah kita memproduksi sendiri. Atau kesimpulannya, jika membeli produk maka terdapat biaya overhead tetap bersama yang tidak dapat dihindarkan, sehingga terdapat selisih biaya sebesar 3 juta rupiah atau 100.000 unit dikali 30, sehingga kerugian beban lebih tinggi. Jadi kerugian selain biaya overhead tetap bersama harus dibayar juga, kita mempunyai kehilangan sebesar 3 juta tadi. Di sini ada contoh yang kedua. Jika suatu perusahaan akan membuat produk sendiri, kemudian dia ternyata memberikan penghematan sebesar 12 juta rupiah, sedangkan untuk menghasilkan penghematan 12 juta rupiah harus menginvestasikan sebesar 25 juta rupiah dengan taksiran umur ekonomis 3 tahun, serta tingkat pengembalian investasinya sebesar 20%. Maka bagaimana keputusannya dan di sini kita harus mencoba menghitung berapa besar persen value dari setiap penghematan dari 12 juta rupiah itu tiap tahunnya dengan cara menggunakan tabel interest factor seperti yang digunakan penilaian obligasi. Di sini kita bisa lihat diskon faktornya 20%, itu bisa dilihat dari tabel dan bisa dilihat dari tabel interest factor setelah ditemukan persentasenya, kemudian dikalikan dengan penghematan 12 juta rupiah. Contohnya bisa dilihat dari tahun 1 12 juta rupiah dikali 0,833 dan persen value-nya sebesar 9.996.000 rupiah. Lalu di tahun kedua 12 juta rupiah dikali 0,694 dan hasil persen value-nya 9.328.000 rupiah. Dan di tahun ketiga 12 juta dikali 0,579 dan hasil persen value-nya sebesar 6.948.000 rupiah. Dan total dari seluruh persen value-nya di tahun 1 sampai di tahun ketiga yaitu 25.272.000 rupiah. Sedangkan tadi nilai investasinya sebesar 25 juta rupiah. Sehingga di sini ada keuntungan selisihnya sebesar 272.000 rupiah. Selain itu, kita juga masih memiliki alat investasi sebesar 25 juta. Jadi kita mempunyai keuntungan sebesar 272.000 rupiah. Kemudian mempunyai alat yang bisa digunakan 3 tahun yang akan datang. Jadi kesimpulannya, dengan memproduksi sendiri dengan penghematan 12 juta rupiah tadi itu layak kita ambil karena mempunyai keuntungan bagi perusahaan berupa penghematan biaya dan juga masih memiliki mesin yang bisa digunakan di masa 3 tahun yang akan mendatang. Itu contoh dari mau membeli atau memproduksi sendiri. Baik, terima kasih Indah. Saya Nazaul Nisa ingin melanjutkan presentasi. Kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Proses mengambil keputusan terhadap alternatif menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk dengan pertimbangan 1. Munculnya pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jadi, ada pendapatan dan biaya pembandingnya. Kedua, yaitu memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut. Jadi mempunyai SDM, punya alat, dan punya
peralatan-peralatan operasional yang mampu mengolah lebih lanjut. Yang ketiga, ada peluang pasar yang lebih baik atas produk yang dibuat. Jadi, ada tawaran dari pasar atas produk yang dibuat tersebut. Berikut ada contoh informasi biaya diferensial untuk produk A. Dari bahan baku sampai dengan biaya pemasaran sehingga biaya total penuhnya yaitu sebesar 70.500.000. Atau biaya per unitnya yaitu 7.050. Ada data informasi tambahan yaitu unit yang terjual 10.000 unit dengan harga 10.000 per unit, yang nantinya ini akan dikali 10.000 unit akan dikali dengan 10.000 per unit yaitu 100 juta. Dengan total cost yang diperhitungkan tadi yaitu 70.500.000. Ketemulah laba bersih yang diperhitungkan yaitu 29.500. 29.500 ini dihasilkan dari 100 juta dikurang 70.500. Dari informasi tahap proses A1, terdapat ada tahap untuk mengelola lebih lanjut sehingga bisa dijual dengan harga baru yaitu 18.500 dengan biaya tambahan proses lebih lanjut yaitu 5.000 per unit. Keputusan di sini adalah apakah akan tetap dijual dengan 10.000 atau 18.500 tetapi dengan biaya tambahan yaitu 5.000. Dari keputusan ini bisa dilihat pendapatan diferensial 18.500 dikurang 10.000 dikali 10.000 per unit yaitu dihasilkan 85 juta. Dengan biaya diferensialnya yaitu 5.000 dikali 10.000 unit yaitu 50 juta. Dengan laba diferensianya yaitu 35 juta. 35 juta dihasilkan dari 85 juta dikurang 50 juta. Dari keputusan ini maka memproses lebih lanjut dari produk A menjadi produk A1 akan lebih menguntungkan karena ternyata mampu menyumbang tambahan laba sebesar 35 juta. Meskipun ada biaya tambahan, namun tetap lebih untung. Jadi 50 juta tetap tertutupi ketika produk tersebut bisa laku semua 10.000 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau keliruan selama penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.